Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita bertemu lagi ya pada pembahasan tentang SOP mengganti alat tenun atau laken. Ya, standar operasional prosedur mengganti alat tenun atau laken ya, atau yang biasa disebut dengan verbeden. Nah, sebelum ya kita memulai tahapan-tahapan selanjutnya ya, perlu saya sampaikan bahwa ada 4 tahapan ya dalam praktek tindakan keperawatan. Setiap tindakan keperawatan ya akan melalui 4 tahapan. Ya, yang pertama adalah tahap prainteraksi, kemudian yang kedua adalah tahap orientasi, kemudian yang ketiga adalah tahap kerja, dan yang terakhir adalah tahap terminasi. Kita masuk pada tahap prainteraksi untuk tindakan verbeden. Ini yang perlu kita persiapkan adalah alat dan bahan dulu. Ya, jadi alat dan bahan ini ada 2 buah ember ya. Yang satu berisi cairan Lysol 1% atau disinfektan ya. Kemudian satu berisi air bersih. Kemudian ada keranjang baju kotor ya. Dan ada 2 buah lap. Kemudian ada APD. Ada APD ya. Di sini ada masker, handscoon dan celemek. Nah, kemudian ada laken, ada tumpukan laken yang kita susun berdasarkan penggunaannya. Ya, jadi ini memang disusun di awal ya, disusun di awal sehingga memudahkan kita nanti pada saat penggunaannya. Yang paling atas ada yang paling bawah ada selimut ya, kemudian ada sarung bantal, kemudian ada stik laken, kemudian ada perlak, dan terakhir adalah spray. Jadi ditata ya atau disusun di atas troli ya, troli alat ya. Kemudian pada tahap prainteraksi ya, selanjutnya adalah melakukan pengecekan program terapi ya. Melakukan pengecekan program terapi, apa yang dilihat ya, apa yang akan dicek. Yang pertama adalah pasiennya siapa, kemudian umurnya berapa, ya ruangannya di mana, kemudian penyakitnya apa, dan seterusnya. Ya, penting juga untuk mengetahui penyakit pasien agar kita mempersiapkan APD yang digunakan. Kemudian selanjutnya adalah mencuci tangan. Ya, mencuci tangan, ingat mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan dengan 5 atau 6 langkah atau ada yang 7 langkah. Ya. Selanjutnya, ya setelah mencuci tangan, kemudian kita menempatkan alat di dekat pasien, ya di dekat pasien. Nah, setelah itu kita masuk pada tahapan orientasi. Orientasi di mana tahapan ini adalah tahapan bertemu dengan pasien ya sebelum melakukan tindakan keperawatan. Yang pertama, memberikan salam. Nah, ini tindakan memberikan salam sebagai pendekatan terapeutik. Contoh, selamat pagi Ibu. Ya, bagaimana? Perkenalkan, ya nama saya perawat Henry. Bagaimana tidurnya semalam ya. Nah, itu contoh komunikasi terapeutik yang dilakukan perawat kepada pasien. Kemudian selanjutnya ya pada orientasi menjelaskan tujuan dan prosedur tindakan pada pasien atau keluarga pasien ya. Kita menjelaskan ya, contoh, Ibu, hari ini saya akan melakukan tindakan mengganti laken atau spray Ibu. Bagaimana, apakah agar Ibu lebih merasa nyaman ya. Kemudian selanjutnya kita tanyakan ya, kita minta persetujuan pasien atau kesiapan pasien, apakah pasien bersedia atau tidak. Ya, jika pasien tidak bersedia maka ya kita tidak boleh melakukan tindakan. Ini adalah hak ya, hak pasien ya. Jika pasien bersedia maka kita segera melakukan tahap yang berikutnya, yaitu tahap kerja atau proses. Nah, di tahap kerja yang pertama dilakukan adalah menjaga privasi. Ingat, selalu menjaga privasi pasien dengan cara bisa menutup sampiran atau menutup jendela atau menutup pintu ya. Ini sesuai dengan kebutuhan tindakan yang akan dilakukan ya. Kemudian menggunakan APD yang dimulai dari memasang celemek, kemudian memasang masker dan memasang handscoon atau sarung tangan. Selanjutnya ya, sebelum dimulai maka kita mengambil ya atau mengambil bantal dan selimut pasien terlebih dahulu ya. Kita simpan di atas, boleh kita simpan di atas kursi pasien
ya, agar kita tidak terganggu dalam melakukan tindakan keperawatan. Nah, selanjutnya miringkan pasien ke salah satu sisi, ya, atau bila perlu ganjal dengan bantal supaya pasien tidak terjatuh, atau jangan lupa menaikkan safety belt pasien. Nah, lepas alat tenun pada sisi yang kosong, ya, dimulai dari bawah kasur, kita gulung satu persatu sampai di bawah punggung pasien, ya. Mulai dari spray, kemudian perlak dan stik laken kita gulung sampai sejauh mungkin di bawah punggung pasien. Nah, selanjutnya kita bersihkan dulu, ya, sebelum dipasang kita bersihkan dulu ini bed pasien dengan menggunakan cairan Lysol, kemudian dibilas dengan air bersih, kemudian dikeringkan. Setelah itu, ya, baru kita mulai memasang spray yang baru, ya, spray yang bersih, ya, kita bentangkan, kemudian di atas spray kita bentangkan perlak, kemudian di atas perlak kita bentangkan stik laken, ya, itu sebagian sisinya digulung-gulung dan kita taruh di bawah punggung pasien. Nah, setelah ini selesai, maka kita ambil, ya, kita balikkan pasien pada sisi sebelahnya, kemudian kita ambil spray yang kosong, spray yang ini yang sudah tidak terpakai, kemudian stiknya dan perlaknya kita masukkan ke keranjang yang kotor, ya. Kemudian kita bentangkan, ya, spray. Kita bentangkan spray bersih, ya, dan stik laken dan perlak, kemudian kita pasang di tempat tidur pasien. Nah, seperti ini, ya. Ini jangan lupa untuk sebelah sisinya dibersihkan juga sama seperti sebelumnya, sisi yang sebelumnya, ya. Kita buka gulungannya, kemudian kita pasang hingga terpasang dengan rapi. Nah, ini ketika sudah selesai, kita ganti sarung bantal yang tadi, ya, dengan sarung bantal yang bersih. Kemudian kita pasangkan kembali di atas di bawah kepala pasien. Kemudian selimut kita ganti dengan yang bersih, ya, kita pasangkan ke pasien. Nah, kemudian selanjutnya adalah bereskan semua alat-alat dan kembalikan ke tempatnya, ya. Kemudian melepas handscoon, masker dan celemek. Nah, kita masuk pada tahap terakhir, yaitu tahap terminasi, ya. Di mana tahap terminasi adalah tahap hasil kerja. Yang pertama adalah melakukan evaluasi tindakan. Apa yang akan dievaluasi? Yang pertama adalah mengevaluasi tindakan kita, ya. Kemudian kita mengevaluasi pasien. Evaluasi tindakan, kita melihat tindakan apa kira-kira yang kurang sebelum meninggalkan pasien, atau ada tidak alat-alat kita yang ketinggalan, yang lupa kita bereskan, atau mengevaluasi pasien dengan menanyakan bagaimana sekarang kabarnya ibu, apa lebih nyaman, ya. Kemudian selanjutnya adalah jangan lupa sebelum meninggalkan pasien kita berpamitan dengan pasien. Contoh, ibu, saya sudah selesai melakukan tindakan, jika ibu memerlukan sesuatu boleh, ya, keluarga memanggil kami di nurse station atau memencet bel yang sudah disediakan. Kemudian tahap selanjutnya adalah membereskan alat-alat. Jadi membereskan alat-alat, menyimpan kembali alat yang sudah digunakan ke dalam lemari alat. Dan selanjutnya adalah mencuci tangan sebelum dan sesudah tindakan. Yang terakhir adalah mendokumentasikan atau mencatat semua kegiatan dalam lembar catatan keperawatan, dan jangan lupa untuk membubuhi tanda tangan perawat. Baik, itu tadi, ya, 4 tahapan, ya, dalam tindakan keperawatan untuk SOP pemasangan laken atau verbeden. Nah, ingat, ini tindakan yang dilakukan ketika pasien masih berada, pasien yang bed rest atau pasien yang berada di atas tempat tidur, ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.